Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa-siswi kelas 12 KGSP dalam mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung 2. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sebelumnya saya ingatkan di masa pandemi seperti ini, ketika kita ingin keluar rumah, tetap memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan juga biasakan mencuci tangan ya, adik-adik. Selamat datang di video pembelajaran ini. Di video kali ini, di mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung 2 ini kita akan membahas tentang pekerjaan, plesteran, dan ajian. Di mana kita akan membahas tentang prosedur pekerjaan plesteran dan ajian ini, kemudian ada syarat-syarat pekerjaan plesteran dan ajian, kemudian ada langkah-langkah dalam melaksanakan pekerjaan plesteran dan ajian ini. Silakan disimak baik-baik video pembelajaran kali ini ya, adik-adik. Langsung saja. Sebelum kita membahas ke pekerjaan plesteran dan ajian, kita belajar tentang apa sih plesteran itu, apa sih ajian itu. Yaitu plesteran adalah suatu lapisan sebagai penutup permukaan dinding, baik luar atau dalam bangunan dari pasangan bata dengan fungsi sebagai perata permukaan, memperindah dan berkedap dinding. Jadi dapat disimpulkan plesteran ini adalah penutup dinding untuk mempercantik, untuk memperindah, untuk menutupi keretakan pada dinding juga. Jadi plesteran ini penutup dinding yang terdiri dari bahan semen, pasir, dan air. Sedangkan ajian adalah pekerjaan bangunan setelah plesteran selesai dan sebelum dilakukannya pengecatan. Jadi ajian ini berfungsi untuk menutupi pori-pori yang terdapat pada plesteran. Jadi pekerjaan ajian dilakukan setelah plesteran selesai. Ini perbedaannya, ajian itu permukaannya halus, sedangkan plesteran itu masih kasar. Nah, ini perbedaan umumnya. Plesteran mempunyai permukaan kasar dari ajian. Bisa dilihat dari gambar, memang berbeda ya, adik-adik. Jadi ajian ini biasanya direkatkan setelah plesteran. Jadi ajian itu hanya bisa dilakukan setelah pekerjaan plesteran selesai. Kemudian perbedaannya itu plesteran berbahan dasar dari pasir, air, dan semen. Sedangkan ajian itu tidak menggunakan pasir, melainkan hanya semen dan air. Kemudian perbedaan yang terakhir, biasanya plesteran lebih tebal daripada ajian. Jenis-jenis plesteran itu ada bermacam-macam ya adik-adik. Secara umum itu ada 3, yaitu ada plesteran kasar, plesteran setengah halus, dan plesteran halus. Untuk plesteran kasar, biasanya ini digunakan untuk fondasi yang nantinya akan diuruk. Karena tidak terlihat oleh mata secara langsung, karena diuruk, jadi kita bisa menggunakan plesteran kasar. Sedangkan plesteran setengah halus biasanya digunakan untuk pekerjaan kamar mandi, lantai, ataupun lapangan olahraga. Yang terakhir, untuk plesteran halus digunakan sebagai plesteran dinding atau lantai juga bisa. Selain secara umum, adapun berdasarkan bahan, kita dapat membedakan plesteran, yaitu ada 3, yaitu pertama plester semen atau mortar semen, yang kedua ada plester kapur, dan ketiga ada plester tanah liat. Plester semen ini kita sudah lihat di kehidupan sehari-hari kita ya, di lingkungan kita banyak sekali plester dinding itu menggunakan semen, plester semen, yaitu bahan dasarnya ada pasir, semen, dan juga air. Ini sudah umum, sudah kita bisa lihat sehari-hari. Bahkan rumah kita pun menggunakan plester semen ini, jadi tidak asing lagi menurut kalian dan menurut kita semua. Kemudian untuk plester kapur, biasanya ini campurannya sama, menggunakan semen juga, tapi semen yang dibutuhkan itu dikurangi dan digantikan dengan kapur.
masih ada yang menggunakan bahan campuran kapur di masa sekarang ini. Sedangkan untuk plesteran tanah liat, ini kita tidak menggunakan semen ataupun pasir. Maaf, maksudnya semen ataupun pasir, ya benar. Soalnya ini menggunakan tanah liat yang biasanya dicampur dengan jerami kering. Biasanya digunakan di rumah-rumah tradisional ataupun rumah-rumah unik, rumah-rumah klasik, dan tentunya pada zaman sekarang ini kita jarang banget menemukan yang menggunakan plester tanah liat ini. Biasanya ini digunakan pada zaman-zaman dahulu ya. Kemudian ada menurut fungsi dari plesteran tersebut, yaitu dibedakan menjadi dua. Ada plesteran kedap air, plesteran non-kedap air. Kalau plesteran kedap air biasanya itu digunakan untuk bangunan-bangunan yang berhubungan langsung dengan air. Misalnya, lantai kamar mandi, dinding kamar mandi, dinding kolam renang, lantai kolam renang itu menggunakan plesteran kedap air. Sedangkan plesteran non-kedap air itu yang tidak berhubungan langsung dengan air, misalnya dinding kamar, dinding ruang tamu, lantai ruang tamu. Jadi perbedaannya tempatnya, yang berhubungan langsung dengan air ataupun tidak berhubungan langsung dengan air. Nah, sebelum kita melakukan pekerjaan memplester, kita harus terlebih dahulu mengetahui campuran plesteran, yaitu ada 3 bentuk campuran. Pembedanya hanya di banyaknya pasir. Ini ada 4 pasir, 5 pasir, dan 6 pasir. Sedangkan kalau kita ingin menghitung volume campuran plesteran, kita harus menghitung volume semen terlebih dahulu, volume pasir. Kita harus menghitung luas dindingnya. Berapa sih semen yang kita perlukan untuk 1 meter persegi dinding yang akan kita plester? Nah, ini ada cara menghitung volume semen yang diperlukan, volume pasir yang diperlukan. Ini sesuai dengan SNI tahun 2008. Sebagai contoh, untuk plesteran pertama, semen 4 pasir tebal 15 mm. Yang diperlukan untuk dinding seluas 1 meter persegi, itu semen membutuhkan 6,24 kg dan pasir memerlukan 0,024 meter kubik. Misal, terdapat dinding dengan panjang 10 meter dan tinggi 5 meter. Sebelumnya kita cari dulu luas dinding, yaitu 10 meter dikali 5 meter, menjadi 50 meter persegi. Kemudian untuk satu sak semen itu terdapat 50 kg. Untuk menghitung volume semen, semen yang kita butuhkan dikali dengan luas dinding. Jadi ditemukan 312 kg. Karena satu sak semen itu 50 kg, kita bagi saja. Jadi yang kita butuhkan itu sebanyak 6,24 sak semen. Jadi kita bulatkan menjadi 7 sak semen yang kita butuhkan. Untuk volume pasir, kita kalikan saja pasir yang kita butuhkan dikali dengan luas dinding, yaitu mendapatkan hasil 1,2 meter kubik. Jadi untuk perhitungan yang 5 pasir, 6 pasir, itu sama caranya, hanya yang berbeda yaitu kebutuhan semen dan pasir dalam masing-masing campuran ini. Caranya sama, hanya kebutuhan semen dan pasir yang berbeda. Kemudian ke pekerjaan plesteran. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat terlebih dahulu. Alatnya yaitu ada meteran, ada benang, roskam kayu, ada jidar. Kemudian bahan yang diperlukan ada air, pasir, dan semen. Nah, ini langkah-langkah pekerjaan plesteran. Yang pertama kali, sebelumnya dinding harus dibasahi terlebih dahulu oleh air. Ini fungsinya untuk menghindari keretakan pada saat kita melakukan pekerjaan plesteran. Kemudian buat adukan untuk plesteran. Campurannya, volumenya yang kita butuhkan itu kita hitung terlebih dahulu seperti cara yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, buat kepala plesteran menggunakan unting-unting. Nah, biarkan kepala plesteran menggunakan unting-unting itu
selama 1 hari. Kemudian letakkan adukan blasteran pada permukaan dinding, kemudian ratakan dengan roskam, kemudian ratakan dengan raul pelana. Setelah pekerjaan blasteran selesai, langsung kita bisa mengerjakan pekerjaan acian. Tetapi perlu kita ketahui, pelaksanaan pekerjaan blasteran itu dibagi menjadi 3 lapisan utama. Lapisan pertama itu biasanya ketebalannya 3 mm. Campuran semen dan pasirnya itu encer, berfungsi untuk menyeragamkan permukaan dinding, untuk melekatkan badan blasteran dan mengurangi penyusutan. Sedangkan lapisan kedua itu biasanya ketebalannya 6-10 mm. Ini campurannya plastis yang berfungsi untuk mengatur kerataan permukaan dinding. Sedangkan lapisan yang ketiga yaitu dengan ketebalan 2 mm. Ini terbuat dari pasta semen. Adukan untuk plasteran ini dapat juga ditambah dengan pasir yang halus. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalus permukaan dan pelindung dari pengaruh cuaca. Lanjut, ini ada langkah-langkah pekerjaan acian. Yang pertama, jangan lupa siapkan alat terlebih dahulu, yaitu ada semen, ada air, ada ember, ada sendok spesi, alat pengaduk atau mixer, kemudian ada roskam, kemudian ada kertas bekas bungkus semen, kemudian kuas ukuran 3 dim. Untuk selanjutnya, siapkan tempat penampungan air, yaitu ember, taburkan semen ke dalam air, tuangkan air secukupnya, hidupkan mixer pasta, kemudian aduk semen dengan air dalam ember. Ketika kita tidak mempunyai mixer pasta, kita bisa mengaduknya dengan manual. Kemudian siram dinding yang akan diaci dengan air hingga basah. Hal ini dimaksudkan agar nantinya dinding tidak banyak menyerap air semen. Selanjutnya, melaburkan bahan acian semen yang sudah jadi ke permukaan dinding dengan menggunakan sendok spesi. Acian yang sudah dipoles tadi dikuas dengan kuas yang dibasahi dengan air untuk membuat acian tersebut merata pada dinding. Biarkan acian sedikit kering atau lembut di dalam. Kemudian yang terakhir, haluskan acian dengan menggunakan kertas bekas semen sehingga permukaan benar-benar rata dan halus. Nah, itu tadi langkah-langkah melakukan pekerjaan blasteran dan ini adalah langkah-langkah melakukan pekerjaan acian. Saya rasa cukup mudah untuk kita memahami pekerjaan blasteran, pekerjaan acian, karena pekerjaan ini itu biasa kita temui di lingkungan sekitar kita. Untuk selanjutnya, ini ada latihan soal untuk kalian, adik-adik, untuk menguji seberapa paham sih kalian mengenai blasteran dan acian. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakan latihan soal ini dengan baik dan benar. Kalian harus mengerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh mencontoh temannya. Untuk pengumpulan latihan soal ini, silakan langsung ke WA saya, bukan ke grup. Batas maksimalnya adalah minggu depan pada saat kita pembelajaran konstruksi bangunan gedung. Jangan lupa dikerjakan dengan maksimal ya. Nah, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk melihat video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, terutama buat adik-adik semua yang sedang belajar sekarang. Jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini, mengenai pekerjaan plasteran dan acian, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui email saya, ataupun langsung chat saya melalui WA saja ya, teman-teman. Terima kasih, saya rasa cukup pembelajaran kali ini, pembelajaran hari ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, hindari kerumunan dan juga berjaga jarak ya. Dan sering-seringlah kalian mencuci tangan. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.